Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggita Citra Ayu Nugrahanti. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Siapa sih Vygotsky itu? Jadi, nama lengkap dari Vygotsky adalah Lev Semenovich Vygotsky. Dia lahir pada tanggal 17 November 1896 dan meninggal pada usia 37 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1934. Vygotsky merupakan seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Sebelum menjadi seorang psikolog, awalnya Vygotsky merupakan guru sastra di sebuah sekolah. Namun, pihak sekolah juga memintanya untuk mengajarkan psikolog. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran yang melibatkan pembelajaran yang menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Vygotsky juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di bidang-bidang tersebut. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan sosial di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan teori Piaget yang memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. Sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam membuahkan perkembangan fisik. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3, yaitu yang pertama, zona perkembangan proksimal atau ZPD, yang kedua, scaffolding, dan yang terakhir, bahasa dan pikiran. Yang pertama, zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal atau ZPD merupakan istilah untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Zona perkembangan proksimal merupakan selisih antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi yang bisa dicapai si anak jika mendapat bimbingan atau bantuan dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih berkompeten. Yang kedua, scaffolding. Scaffolding merupakan salah satu ide kunci yang ditemukan dari gagasan pembelajaran sosial Vygotsky. Scaffolding berarti memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Yang terakhir, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu.
Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara eksternal menjadi internal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.